ketika ngobrol sama Gus Zainuddin ini rasanya adem gitu di hati. Entah kenapa rasanya itu adem, anyep, enak didengarkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Voice Semaniska kedatangan tamu yang istimewa. Di part pertama sepertinya juga ada ya podcast part pertama, Gus. Ada. Nah, kita kenalkan, ini ada Gus Zainuddin. Beliau juga seorang guru di SMA Negeri 1 Karangan. Tentunya kalau saya memanggilnya Gus, berarti sudah arahnya ke guru PAI, gitu Gus ya? Ya, baik. Kenapa sih semua sebelum masuk ke materi ini saya ingin tahu, banyak teman-teman guru Semaniska itu memanggil Gus Zainuddin ini dengan sebutan Gus. Kira-kira kenapa, Gus? Tidak tahu, itu teman-teman mungkin menganggapnya saya ini seorang guru spiritual. Oh. Mungkin seperti itu. Akhirnya muncul kata-kata Gus itu. Entah itu Gus karena orangnya bagus apa ya Gus-Gusan saja. Sebenarnya namanya nggak ada ya, namanya Agus gitu di depannya. Agus Zainuddin atau nggak ada? Yang ada itu ya Pak Bagus itu. Pak Bagus. Sehingga menjadi guyonan asmara bagus. Oh gitu. Oke, kali ini agak beda. Saya juga pertama kali masuk ke dalam podcast ini jadi host. Pasti teman-teman di rumah ketika sedang aktif lihat podcast Voice Semaniska kan bertanya, hostnya kok ganti-ganti, kok nggak satu saja atau bagaimana? Ini gini teman-teman, ceritanya ini magang, Gusnya masih magang. Kemudian kalau saya bagus, saya baik membawakan acara podcast ini, maka saya nanti akan dikontrak, ceritanya gitu. Sepertinya gitu Gus. Baik. Oke Gus, ini kita akan membahas mengenai toleransi beragama sesuai dengan faknya Gus, sesuai dengan tupoksinya Gus sebagai guru PAI ini tentang toleransi beragama, karena akhir-akhir ini itu banyak sekali benturan antara istilah toleransi. Saya sering membaca artikel itu mengenai toleransi beragama, ada yang tidak setuju ternyata. Itu untuk kaum-kaum yang arahnya ke konservatif, kaum liberalis itu nggak setuju dengan toleransi. Namun demikian, saya rasa di Indonesia sangat penting kita mempelajari tentang toleransi itu sendiri. Tapi gini Gus, konsepnya nanti saya nggak bertanya dari hati saya sendiri, tapi saya menanyakan apa yang diinginkan teman-teman yang ada di luar sana. Jadi teman-teman itu banyak yang pesen pertanyaan ke saya, Pak Priyo, saya ingin pertanyaan ke Gus Zainuddin nanti kalau kita podcast tentang toleransi beragama. Pak Priyo dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan itu sudah saya saya kerucutkan, kira-kira pertanyaan yang sama itu nggak saya tanyakan semuanya, saya ambil satu-satu, dan ini ada beberapa pertanyaan. Ada dari Bapak Ibu guru, ada juga dari anak-anak didik kita, Gus. Jadi itu. Nah, sebelum memulai perbincangan tentang toleransi beragama ini ada gambaran. Saya juga sering baca berita, baca artikel seperti itu, bahwasanya Islam itu sebagai agama yang toleran, sebagai rahmatan lil alamin kan gitu istilahnya. Tapi banyak orang beranggapan juga bahwasanya Islam itu juga sering mendiskriminasi agama lain. Kemudian Islam itu juga sangat rentan akan radikalisme antar sesama, kemudian kekerasan juga sering terjadi. Nah, itu kan di lapangan faktanya juga begitu. Ada sangat sedikit sekali umat Islam yang melakukan hal seperti itu. Menurut pandangan Gus sendiri nih, sebelum masuk ke pertanyaan teman-teman yang request, gimana tentang hal itu? Sebetulnya kalau kita melihat dan merujuk, agama Islam ini agama yang ramah. Ya. Sehingga ketika proses membawa ajaran Islam ini ya benar-benar rahmatan lil alamin karena dia ramah. Nah, cuma kadang ada seseorang yang membawa Islam ini dengan marah-marah. Ya, beda ya antara ketegasan dengan marah-marah. Ya, nanti akan orang-orang ini akan melihat Islam itu ya marah-marah saja. Ya, bukan ramah-ramah tapi kemudian marah-marah. Memang antara ramah sama marah itu beda tipis ya. Beda diksinya. Oke. Kemudian
kalau melihat Piagam Madinah Oh, iya. itu di tahun 622 Masehi atau 15 abad yang lalu. Di Piagam Madinah itu sebetulnya kita sudah diberi kode bahwa Nabi itu bersama dengan orang Yasrib, kalau sekarang itu namanya Madinah, yang kita kenal ya Madinatul Munawwaroh, kota Madinah itu. Oke. Dulu di kota itu oleh Nabi Muhammad ketika hijrah bersama orang-orang Makkah diterima oleh dua suku besar, namanya suku Aus dan suku Khazraj. Ya, ya. Kemudian di dalamnya yang memiliki kesepakatan itu ada namanya suku Auf. Suku Auf ini adalah suku terbesar di Madinah yang mereka itu mayoritas adalah orang-orang Yahudi. Oke. Tapi kemudian Nabi bersama dengan suku Auf yang pada waktu itu menata kebinekaan, menata peradaban di Madinah bersama-sama dengan suku Aus, suku Khazraj dan orang-orang Yahudi Madinah. Nah, seharusnya ini yang kita contoh sebagai peradaban yang kemudian kita bawa ke negara kita. Oke. Bagaimana di negara kita ini kan negara yang banyak sukunya, Ya, benar. terus bangsanya juga sangat majemuk, Ya, agamanya juga ada banyak. banyak. Kalau melihat itu, pada waktu Nabi berada di Madinah, nah Nabi itu kan berdampingan dengan orang beragama seperti Nasrani, Yahudi, ini kan berdampingan dengan indah. Ya. Tapi kemudian ada orang yang membawa agama Islam satu sisi saja dan tidak merujuk kepada Piagam Madinah. Itu kemudian ya Oke. gimana ya, rasanya mengaku Islam, Ya, tapi kemudian cara penyampaiannya itu beda. wajah Islam yang sebenarnya ini tidak Terlihat sama sekali kan itu. Oke. mereka mengambil Islam ini sebagai cara pandang, bukan cara berperilaku Muslim. Oke. Kalau cara pandang Islamnya dibawa, kemudian perilaku Nabinya juga dibawa, Iya, insya Allah mereka ini ya, atau kita ini, bukan hanya mereka, tapi kita itu Iya. akan membawa Islam yang benar-benar Islam rahmatan lil alamin. Berarti yang terjadi saat ini kan memang pandangan Islam yang dibawa, tapi perilakunya itu nggak diterapkan seperti di Piagam Madinah, gitu kan Gus maksudnya? Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini Gus, mengenai Piagam Madinah, tadi juga ada yang WA saya, ada yang ingin tanya tentang Piagam Madinah itu. Tepat sekali seperti yang disampaikan Gus. Saya cek dulu. Nah ini, dari kita mengatakan tadi Piagam Madinah, kemudian contoh perilakunya Kanjeng Nabi yang masih sebagian besar umat Islam itu tidak menerapkan perilakunya kan seperti itu kan, katakanlah seperti itu. Nah kira-kira ada nggak sih Gus, ini pertanyaan dari siswa Gus ini, apakah ada contoh konkret dari kehidupan Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan pentingnya toleransi beragama? Pastinya ada dong contoh konkretnya, karena Kanjeng Nabi atau Nabi Muhammad itu membawakan ajarannya, kemudian pasti membawakan perilaku yang baik. Gimana Gus? Contoh konkretnya ya. Mungkin saya kalau bercerita ini nanti ada terharu ya. Iya. Nabi kita itu memberikan contoh yang sangat mulia. Di antaranya contoh itu ada seorang kakek tua, ada seorang tua dari orang Yahudi. Oke. Itu beliau itu adalah seorang pengemis. Maksudnya pengemis di sini karena ketidakmampuan beliau bekerja, dia pencarian kehidupannya mengemis di pasar Madinah. Iya. Dan tidak ada seorang yang respect padanya, karena pada waktu itu kehidupan Madinah ini kehidupan yang harmoni, dan masyarakat Madinah mengakui Nabi Muhammad ini sebagai pimpinan kota Madinah, atau pada waktu itu negara Madinah, pimpinannya adalah Nabi Muhammad. Nah,
Seorang yang tua ini selalu mencaci setiap pagi, sore selalu mencaci Nabi Muhammad, dicaci dengan perkataan, kalau di hadis itu mengatakan jangan percaya Muhammad, Muhammad itu adalah seorang pembohong, seorang penyihir dan lain sebagainya. Tapi oleh Nabi Muhammad setiap pagi beliau seorang orang tua Yahudi ini didulang, biasanya disuapin. Oleh Nabi setiap pagi dibawakan kurma, kemudian kurma itu dihilangkan, dikelupas, dihilangkan bijinya oleh Nabi setiap orang pagi. Yang mencaci tiap hari orang itu. yang mencaci tiap hari itu setiap pagi dan sore oleh Nabi disuapin kurma setiap hari. Dan Nabi menerima apa yang dicacinya di hadapan orang itu, dicaci kemudian oleh beliau terus disuapin. Kemudian semeninggalan Nabi, orang tua ini kan tidak ada yang menyuapin. Nah, pada waktu itu di masa Khalifah Abu Bakar pernah bertanya kepada putrinya, yang putrinya ini adalah salah satu dari istri Nabi, namanya Siti Aisyah. Nah, Abu Bakar tanya, wahai putriku, apakah ada sunnah Rasul yang belum saya kerjakan? Terus sang putri yang termasuk istri Nabi ini berkata kepada Abu Bakar, wahai ayahku, sesungguhnya ada sunnah Nabi yang engkau tidak akan dapat melampauinya dan engkau tidak akan dapat mengerjakan ini. Kemudian Abu Bakar bertanya, apa itu wahai istri Rasul? Yaitu Nabi setiap pagi dan sore datang ke pasar Madinah, dia selalu menyuapin orang yang setiap harinya mengolok-mengolok Nabi Muhammad. Wahai putriku, siapa orang itu? Kemudian oleh Siti Aisyah ditunjukkan seorang kakek tua yang selalu mencaci Nabi Muhammad, karena ini orang orang Yahudi. Kemudian oleh Abu Bakar didatangi. Nah, karena orang tua ini buta, sehingga tidak tahu yang datang ini adalah Nabi atau Abu Bakar. Jadi orang yang setiap hari mencaci Nabi itu buta. Orang Yahudi, orang tua, kemudian buta karena sudah sepuh sehingga tidak bisa melihat. Nah, ketika disuapin oleh Abu Bakar, itu langsung pertama kali ditampar tangan Abu Bakar. Kemudian orang tua itu mengatakan, orang yang setiap hari nyuapin aku tidak seperti ini, tidak kasar seperti ini. Yang nyuapin aku itu dengan tangannya yang lembut, kemudian tangannya ditaruh kepada dagu saya dan tangan kanannya menyentuh bibirku, dan dengan mudahnya aku memakan kurma ini. Tapi Abu Bakar ini nyuapin orang tua ini dirasa oleh orang tua tersebut kasar. Padahal menurut Abu Bakar sendiri menyuapin orang tuanya sudah lembut. Iya. Ternyata masih lembut Kanjeng Nabi itu. Padahal Abu Bakar ini termasuk salah satu sahabat yang perilakunya sangat baik. Kemudian Abu Bakar ini menangis dan mengatakan, sesungguhnya orang yang setiap hari menyuapi kamu ini sudah meninggal. Dialah orang yang setiap hari kau caci, yaitu Muhammad Rasul. Ini cerita tentang toleransi Nabi kepada umat lain ya. Nabi yang membawa ajaran Islam, sedangkan yang disuapin ini adalah seorang Yahudi. Meskipun endingnya orang Yahudi ini masuk Islam disaksikan oleh sahabat Abu Bakar. Mereka masuk Islam itu bukan karena Nabi membawakan Al-Quran, tapi karena Nabi dengan perangai yang baik, dengan sikap yang baik, dengan perilaku nabinya itu. Betul. Dia masuk Islam. Luar biasa. Mungkin kita tidak bisa mengira-ngira, Gus ya, selembut apa sih Nabi kok bisa Abu Bakar menyuapi orang tua itu, kemudian orang tua mengatakan itu masih kasar. Logikanya ketika menyuapi itu kan, menyuapi orang yang sudah sepuh itu kan pasti lembut, tapi masih lembutan Nabi Muhammad ketika menyuapi itu. Betapa luar biasanya beliau kan.
Jadi begini, kalau menurut kami ya, menurut kita, kalau kita membawakan Islam itu dengan penuh cinta damai, jadi menganggap umat manusia itu ya umat atau makhluknya Allah yang harus kita cintai, kemudian kita mendamaikan mereka ya, orang yang kita ajak ini akan senang. Mungkin itu Nabi kita mencontohkan seperti itu. Lah, kalau Abu Bakar datang ini kan Abu Bakar tidak dengan cinta damai, tapi kan masih ingin meniru perilaku Nabi. Ingin meniru. Datangnya itu bukan karena mencintai umat ini, karena sunnah karena Rasulnya itu. Karena ingin meniru perilaku. Okay. Kalau Abu Bakar ini datang dengan cinta damai kepada orang tersebut, sesuai dengan Nabi yang datang kepada umatnya dengan cinta damai, mungkin juga akan terketuk. Oke. Sebenarnya Islam itu sangat indah kalau kita bisa membaca kedalamannya, kemudian mengikuti perilaku Kanjeng Nabi. Pasti semua orang yang ada di dunia ini tidak luput dari kedamaian, Gus ya, seperti itu. Tapi sayangnya memang kita sulit untuk menirukan perilaku Kanjeng Nabi karena memang sangat sempurnanya perilaku Kanjeng Nabi seperti itu kan. Kemudian ada pertanyaan lagi Gus yang perlu saya sampaikan sebelum kita selesaikan podcast ini. Ini masih dari siswa saja yang saya tanyakan karena saya menginginkan podcast ini nantinya juga sebagai bahan pembelajaran peserta didik kita seperti itu. Nih, bagaimana umat Islam seharusnya bersikap ketika menghadapi perbedaan keyakinan dengan orang lain? Nah, karena kita mengacu di sekolah kita kan sekolah umum, nggak hanya umat Islam saja yang bisa masuk ke sini, tapi non Muslim juga ada di sini. Nah, cara menyikapinya bagaimana Gus itu? Seharusnya warga kita yang beragama Islam ini semuanya sedikit banyak yang mencontoh perilaku Nabi, Nabi. Contoh misalkan sekolah kita ini kan sekolah adiwiyatan. Benar. Dan Nabi ini kan sangat cinta dengan kebersihan. Bahkan beliau dawuh an-nazafatu minal iman. Kebersihan ini adalah sebagian dari iman. Bagian. Orang yang mengaku dia beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah, percaya adanya Allah, adanya Nabi, seharusnya dia kan juga peduli terhadap lingkungan, menjaga kebersihan. Dengan kebersihannya itu kan harus peduli. Oke. Ajaran yang seperti ini kadang lalai, sehingga mereka memandang Islam itu ya sholat, benar. doa, betul. istighosah. Padahal ada separuh keimanan diantaranya adalah menjaga lingkungan, menjaga kebersihan. Oke. Ya mungkin kalau kita mampu ya, contoh Nabi itu dalam hal kebersihan, itu namanya dalam Islam bersuci. Ketika ketika beliau buang hajat saja, itu kalau beliau itu dengan jong. Harapannya apa? Ya tuntas ini. Apa yang ada di dalam ini ya tuntas. Benar. Kemudian oleh beliau disucikan dengan sangat bersih. Kalau sudah baru berdoa, setelah berdoa ya tangannya ya disucikan, kakinya disucikan, kemudian sunnah lagi berwudu. Nah, kalau di kita, warga kita misalkan yang ada di sekolah kita, seharusnya itu kan dilakukan oleh warga kita yang Muslim, tapi kemudian karena menganggap ini sekolah umum, nah itu menjadi hal yang tabu. Akhirnya ada anak yang ya benar ke kamar mandi, tapi kemudian masuk ke dalam kelas ini ya dalam bahasa Jawanya masih berbau pesing lagi. Iya. Sehingga orang lain yang menganggap kita Islam ini ya Islam itu ya apa ya, kotor. Islam itu apa ya, ceroboh dan lain sebagainya. Itu karena diri kita sendiri yang membawa Islam. Sebaik apapun kita mempelajari tentang Islam, tapi kalau kita tidak berperilaku sesuai ajaran Kanjeng Nabi, ya sama saja Gus ya.
itu nggak menampilkan wajah Islam yang sesungguhnya, katakanlah seperti itu kan. Oke, itu saja Gus beberapa pertanyaan dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Karangan yang saya sampaikan. Ada 2 tadi. Karena waktu kita terbatas maka kita akan mengakhiri podcast ini. Tapi sebelum mengakhirinya, saya ingin Gus memberikan sesuatu, semacam amanat, closing statement atau apalah itu dari Gus sendiri untuk anak-anak kita yang ada di SMA Negeri 1 Karangan atau semua warga sekolah yang ada di sini. Teman-teman kita yang nonton podcast kita juga begitu Gus. Silakan. Teman-teman, saya berharap di sekolah kita ini membawa ajaran Islam ini sebuah nilai luhur dan nilai spiritual. Jadi spirit Islam ini kita bangun sehingga bisa merahmati seluruh makhluk. Maksud saya seluruh makhluk ini adalah seluruh apa yang ada di SMA Negeri 1 Karangan, entah itu manusianya, tumbuhannya, atau yang lain. Sehingga wajah seorang muslim ini akan tampil dan akan dilihat dan dinikmati oleh seluruh warga SMA Negeri 1 Karangan tanpa mereka memandang kita itu statusnya dalam KTP Islam. Tapi yang mereka lihat, oh, perangai seorang muslim itu adalah perangai yang bagus sesuai apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu Pak Rio, saya tidak luar bisa biasa memberikan sekali. kata-kata yang baik. Ini sangat baik kata-katanya. Saya itu ketika ngobrol sama Gus Zainuddin ini rasanya adem gitu di hati. Entah kenapa rasanya itu adem, anyep, enak didengarkan gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih kehadirannya Gus. Semoga apa yang kita obrolkan, apa yang kita bincangkan hari ini mendapatkan manfaat yang luar biasa bagi teman-teman yang nonton podcast di Voice Maneska ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kedatangannya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Rio.